Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo alle, di video kali ini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai materi kami yang berjudul Perencanaan Media Pengajaran. Jadi langsung saja pemateri pertama akan menjelaskan mengenai pengertian media pembelajaran. Pengertian media pembelajaran. Media adalah segala bentuk yang digunakan untuk suatu proses penyaluran informasi. Pembelajaran adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar peserta didik yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang, disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar peserta didik yang bersifat internal. Jadi dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah sarana komunikasi dalam proses belajar mengajar yang berupa perangkat keras maupun perangkat lunak untuk mencapai proses dan hasil pembelajaran secara efektif dan efisien, serta tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan mudah. Bagian B, mengidentifikasi pembagian media-media pembelajaran. Menurut Rudy Bretz tahun 1997, yaitu ciri utama media pada 3 unsur pokok, yaitu suara, visual, dan gerak. Bentuk visual itu sendiri dibedakan lagi pada 3 bentuk, yaitu gambar visual, garis, dan simbol. Di samping itu, dia juga membedakan media siar atau transmisi dan media rekam atau recording. Sehingga terdapat 8 klasifikasi media. Media audiovisual gerak, media audiovisual diam, media audio semi gerak, media visual gerak, media visual diam, media visual semi gerak, media audio, dan media cetak. Pengklasifikasian media pembelajaran berdasarkan rangsangan belajar menurut Briggs lebih menekankan pada karakteristik menurut stimulus atau rangsangan yang dapat ditimbulkannya daripada media itu sendiri, yakni kesesuaian rangsangan tersebut dengan karakteristik siswa tugas pembelajaran. Bahan dan transmisinya. Di samping itu, Briggs mengidentifikasi macam-macam media yang dipergunakan dalam proses belajar mengajar, yaitu objek, model, suara langsung, rekaman audio, media cetak, pembelajaran terprogram, papan tulis, media transparansi, film bingkai, film, televisi, dan gambar. Klasifikasi media pembelajaran berdasarkan fungsi pembelajaran menurut Gagne ada 7 macam pengkelompokan media, yaitu benda untuk didemonstrasikan, komunikasi, lisan, gambar cetak, gambar diam, gambar gerak, film bersuara, dan mesin belajar. Klasifikasi media pembelajaran berdasarkan hierarki pemanfaatannya menurut Duncan, semakin rumit jenis perangkat media yang dipakai, semakin mahal biaya investasinya. Bagian C, dasar-dasar pemilihan media pembelajaran. Pembelajaran yang efektif memerlukan perencanaan yang baik. Media yang akan digunakan dalam proses pembelajaran itu juga memerlukan perencanaan yang baik. Agar media pengajaran yang dipilih itu tepat, terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih media. Yang pertama, objektivitas. Berdasarkan hasil penelitian atau percobaan, media pembelajaran menunjukkan keefektifan dan efisiensi yang tinggi. 2. Program pengajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku, baik isinya maupun strukturnya. 3. Sasaran program ialah peserta didik yang akan menerima informasi pengajaran melalui media pengajaran. Yang keempat, situasi dan kondisi, meliputi kondisi sekolah atau tempat dan ruangan yang akan digunakan serta peserta didik yang akan mengikuti pelajaran. Yang kelima, kualitas teknik. Media pengajaran yang akan digunakan perlu diperhatikan apakah sudah memenuhi syarat. Yang keenam, keefektifan dan efisiensi penggunaan.
Dengan menggunakan media tersebut, informasi pengajaran dapat diserap oleh anak didik dengan optimal, serta waktu, tenaga, dan biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut sedikit mungkin. Selain itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan guru dalam menggunakan atau memilih media pengajaran untuk mempertinggi kualitas pengajaran. Yang pertama, guru perlu memiliki pemahaman media pengajaran antara lain jenis dan manfaat media pengajaran. Kriteria memilih dan menggunakan media pengajaran, menggunakan media sebagai alat bantu mengajar dan tindak lanjut menggunakan media dalam proses belajar siswa. Yang kedua, guru terampil membuat media pengajaran sederhana untuk keperluan pengajaran, terutama media 2 dimensi atau media grafis, dan beberapa media 3 dimensi dan media proyeksi. Yang ketiga, pengetahuan dan keterampilan dalam menilai keefektifan penggunaan media dalam proses pengajaran. Menilai keefektifan media pengajaran penting bagi guru agar ia bisa menentukan apakah penggunaan media mutlak diperlukan atau tidak selalu diperlukan dalam pengajaran sehubungan dengan prestasi belajar yang dicapai siswa. Selanjutnya yaitu dalam memilih media untuk kepentingan pengajaran sebaiknya memperhatikan kriteria-kriteria sebagai berikut. Yang pertama yaitu ketepatannya dengan tujuan pengajaran, kedua dukungan terhadap isi bahan pelajaran, tiga kemudahan memperoleh media, empat keterampilan guru dalam menggunakannya, lima tersedia waktu untuk menggunakannya, 6 sesuai dengan taraf berpikir siswa. Profesor Eli dalam kuliahnya di Fakultas Pascasarjana IKIP Malang tahun 1982 mengatakan bahwa dalam pemilihan media seyogyanya tidak terlepas dari konteksnya, bahwasanya media merupakan komponen dari sistem instruksional secara keseluruhan. Karena itu, meskipun tujuan dan isinya sudah diketahui, faktor-faktor lain seperti karakteristik siswa, strategi pembelajaran, organisasi kelompok belajar, alokasi waktu dan sumber, serta prosedur penilaiannya juga harus dipertimbangkan. Langkah-langkah dalam perencanaan media pengajaran. Ada beberapa langkah yang dapat ditempuh dalam perencanaan media pembelajaran. Pendapat Gagner dan Briggs menyarankan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengklasifikasikan tujuan berdasarkan domain atau tipe belajar. Yang ketiga, memilih peristiwa-peristiwa pengajaran yang akan berlangsung. Yang keempat, menentukan tipe perangsang untuk tiap peristiwa. Yang kelima, mendaftar media yang dapat digunakan pada setiap peristiwa dalam pengajaran. Yang keenam, mempertimbangkan berdasarkan nilai kegunaan media yang dipakai. Yang ketujuh, menentukan media yang terpilih digunakan. Yang kedelapan, menulis rasional penalaran memilih media tersebut. Yang kesembilan, menuliskan tata cara pemakaian pada setiap peristiwa. Dan yang kesepuluh, menuliskan skrip pembicaraan dalam penggunaan media. Selanjutnya, saya akan menjelaskan langkah-langkah perencanaan media secara umum. Pertama, identifikasi kebutuhan dan karakteristik siswa. Kebutuhan dalam proses belajar mengajar adalah kesenjangan antara apa yang dimiliki siswa dengan apa yang diharapkan. Dalam proses belajar, yang dimaksud dengan kebutuhan adalah kesenjangan antara kemampuan, keterampilan, dan sikap siswa yang kita inginkan dengan kemampuan, keterampilan, dan sikap siswa yang mereka miliki sekarang. Kedua, merumuskan tujuan instruksional atau instruksional objektif dengan operasional dan KAS. Untuk dapat merumuskan tujuan instruksional dengan baik, tujuan instruksional harus berorientasi kepada siswa. Tujuan harus dinyatakan dengan kata kerja yang
operasional. Artinya kata kerja itu menunjukkan suatu perilaku atau perbuatan yang dapat diamati atau diukur. 3. Merumuskan butir-butir materi secara terperinci yang mendukung tercapainya tujuan. Penyusunan rumusan butir-butir materi adalah dilihat dari sub kemampuan atau keterampilan yang dijelaskan dalam tujuan khusus pembelajaran, sehingga materi yang disusun adalah dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan dari kegiatan proses belajar mengajar tersebut. 4. Mengembangkan alat pengukur keberhasilan. Alat pengukur keberhasilan ini harus dikembangkan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai dan dari materi-materi pembelajaran yang disajikan. Bentuk alat pengukurnya bisa dengan tes, pengamatan, penugasan, atau checklist perilaku. 5. Menuliskan naskah media. Naskah media adalah bentuk penyajian materi pembelajaran melalui media rancangan yang merupakan penjabaran dari pokok-pokok materi yang telah disusun secara baik seperti yang telah dijelaskan di atas. 6. Mengadakan tes dan revisi. Tes adalah kegiatan untuk menguji atau mengetahui tingkat efektivitas dan kesesuaian media yang dirancang dengan tujuan yang diharapkan dari program tersebut. Sesuatu program media yang oleh pembuatnya dianggap telah baik, tetapi bila program itu tidak menarik atau sukar dipahami atau tidak merangsang proses belajar bagi siswa yang ditujunya, maka program semacam ini tentu saja tidak dikatakan baik. Baik, demikianlah pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan, karena kesalahan datangnya dari manusia dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih.